Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalatul Iftian Nudratul Hikmah dengan NIM 231080201114. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Etika di tempat kerja. Etika itu sendiri adalah keyakinan tentang apa yang benar dan salah atau baik dan buruk. Perilaku ini terdapat perilaku etis dan perilaku tidak etis. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individu dan norma sosial tentang apa yang benar dan baik. Sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individu dan norma sosial tentang apa yang diartikan sebagai salah dan buruk. Kemudian ada etika individu. Setiap individu dapat mengembangkan kode etik pribadi yang mencerminkan berbagai sikap dan keyakinan. Di dalam dalam etika individu ini ada ambiguitas, hukum, dan dunia nyata, di mana masyarakat umumnya mengadopsi hukum formal yang mencerminkan standar etika atau norma sosial yang berlaku. Kemudian ada etika bisnis dan manajerial. Etika bisnis sendiri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perilaku etis atau tidak etis oleh karyawan dalam konteks pekerjaannya. Sedangkan etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer individu dalam pekerjaannya. Kemudian ada kategori dalam etika manajerial. Ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah perilaku terhadap karyawan. Kategori ini mencakup hal-hal seperti perekrutan dan pemberhentian, upah dan kondisi kerja, serta privasi dan rasa hormat. Kemudian yang kedua adalah perilaku terhadap organisasi. Masalah etika juga muncul dari perilaku karyawan terhadap pemberi kerja, terutama di bidang seperti konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Dan yang terakhir dalam kategori dalam etika manajerial ini adalah perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Etika ini berperan dalam hubungan bisnis dan karyawannya dengan apa yang disebut agen kepentingan utama, terutama pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dealer, dan serikat pekerja. Dalam menilai perilaku etis itu ada beberapa hal. Yang pertama itu mengumpulkan informasi faktual yang relevan. Yang kedua adalah analisis fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. Dan yang terakhir adalah membuat penilaian etis berdasarkan benar atau salahnya kegiatan atau kebijakan yang dinilai. Kemudian ada 4 norma etis. Yang pertama adalah kegunaan, yang kedua adalah hak, yang ketiga adalah keadilan, dan yang keempat adalah kepedulian. Kemudian ada praktik perusahaan dan etika bisnis. Karena aktivitas yang tidak etis dan bahkan ilegal oleh manajer dan karyawan mengganggu lebih banyak perusahaan telah mengambil langkah tambahan untuk mendorong perilaku etis di tempat kerja. Yang pertama, mengadopsi kode tertulis. Kode tertulis yang secara resmi mengumumkan niat mereka untuk berbisnis dengan cara yang etis. Dan yang kedua adalah melembagakan program etis. Banyak contoh menunjukkan bahwa tanggapan etis dapat dipelajari melalui pengalaman. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah konsep tentang upaya suatu bisnis untuk menyeimbangkan komitmennya kepada kelompok dan individu di lingkungannya. Kelompok dan individu ini disebut pemangku kepentingan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktik organisasi dan oleh karena itu memiliki andil dalam kinerjanya. Kemudian ada area tanggung jawab sosial. Saat mendefinisikan tanggung jawab sosialnya, perusahaan biasanya menghadapi 4 bidang perhatian. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap konsumen. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap karyawan. Dan yang terakhir
adalah tanggung jawab terhadap pemilik. Kemudian ada implementasi program, di mana ini ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah sikap obstruktif, yang kedua adalah sikap defensif, yang ketiga adalah sikap akomodatif, dan yang terakhir adalah sikap proaktif. Yang pertama adalah sikap obstruktif. Ini merupakan pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan mungkin melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Kemudian ada sikap defensif. Ini merupakan pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah sikap akomodatif. Nah, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sikap proaktif. Ini merupakan pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan dan kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Kemudian dalam mengelola program tanggung jawab sosial itu ada beberapa hal. Yang pertama, tanggung jawab sosial harus dimulai dari atas dan dianggap sebagai faktor dalam perencanaan strategis. Yang kedua adalah komite manajer puncak harus mengembangkan rencana yang merinci tingkat dukungan manajemen. Yang ketiga adalah seseorang eksekutif harus bertanggung jawab atas agenda perusahaan. Dan yang keempat adalah organisasi harus sekali melakukan audit sosial, analisis sistematis tentang keberhasilannya dalam menggunakan dana yang dialokasikan untuk tujuan tanggung jawab sosialnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.